wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat grafik penjualan harian dengan menggunakan Floris. Jadi yang pertama kita siapkan dulu datanya, yaitu data penjualan harian. Ini juga berasal dari pivot table ya, dari data awal. Nah ini saya sudah buat penjualan hariannya, kemudian bulannya di sini. Kemudian kita masuk ke sini, masukkan ini slide kedua tadi. Kita akan membuat untuk slide ketiga, jadi new visualization. Kemudian kita pilih bentuk yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan menggunakan diagram garis, line chart, ini ya, line chart. Oke, kita akan menggunakan ini line chart. Contoh datanya kalau dia menggunakan data seperti ini, kita akan menggunakan cuma berapa ya? Cuma satu data. Jadi ini bagian ini kita hapus. Ini kita hapus, maaf ya teman-teman kalau ribut. Nah setelah itu kita copy dari bagian sini, kita copy Ctrl A, kita Ctrl ini, Shift Ctrl bawah, Ctrl C. Setelah itu kita masuk ke sini, kita klik A, kemudian Ctrl V, kemudian paste, dia akan otomatis masuk. Nah ini B sampai C, kemudian dia akan terlihat seperti ini. Nah di sini bukan B sampai C ya, yang akan divisualisasikan itu cuma B. Nah kalau filternya C. Seperti itu. Jadi bulan akan digunakan untuk memfilter data kita seperti ini. Nah kita bisa counter ubah di sini untuk memunculkan keseluruhan datanya. Jadi ada none. Nggak tahu kenapa none di sini. Intinya ini all, maksudnya all ya. Dia akan memunculkan semua. Ini masih berproses, belum 1 dan 2 all. Nah dia akan muncul seperti ini. Jadi akan menambahkan keterangan penjualan. Nah teman-teman bisa mengubah warnanya. Jadi sebenarnya banyak fitur ya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan di sini. Tapi saya yang dasar-dasar saja yang bisa kita gunakan untuk membuat laporannya lebih tepat sasaran dan lebih menarik, itu saja ya. Nah kita masuk di bagian color. Ini color kita pilih yang sama dengan yang kita pilih sebelumnya, Floris Legacy. Nah dia akan berubah menjadi warna ini seperti itu. Kita bisa langsung mengubah di sini slide 3 itu bagian chart tipenya, grid chart, penjualan, chart single chart, standar, dashboard association, itu saja ya. Color line dot area, grid. Perbedaannya tidak ada ya, tidak perlu. Oke, kita masuk ke label, show label on data point. Nah di sini memunculkan data di masing-masing poin. Ini berguna lebih bagus kalau misalnya begini, tapi kalau misalnya dia di none seperti ini, dia tidak terlalu bagus. Jadi kita position label on center of dot. Jadi kita tidak usah yang munculkan seperti ini. Oke, seperti itu saja dengan mudahnya. Saya rasa yang lain aman saja. Jadi sini sudah ada filter, sudah ada pengubahan warna, sudah tergambarkan penjualan datanya. Nah kita bisa langsung masuk ke sini. Kita hapus dulu yang ini ya. Ini warna merah tadi kan. Selanjutnya tadi warna biru. Kita enter lagi untuk memunculkan slide ketiga di sini. Ingat kembali, karena kalau kita sudah kaitkan Florisnya kita di video pertama tadi, tidak perlu lagi mengkaitkannya kembali. Jadi pada saat kita sudah membuat project, dia otomatis muncul di bagian sini seperti ini. Nah kita masuk di sini di bagian penjualan harian, kita langsung klik kanan, klik di sini slide 3, dia akan muncul tambahkan di sini. Selanjutnya kita ubah seperti ini. Ini. Nah, tapi kita tidak bisa filter di sini, ini tampilan keseluruhan. Jadi teman-teman bisa tambahkan kata-kata, misalnya penjualan tidak setiap hari, dan setiap penjualan menunjukkan lebih dari 10 produk yang terjual, penjualan tertinggi di bulan. Oh ini beda ya, ini saya menggunakan jumlah penjualan. Misalnya penjualan secara visual menunjukkan ada pola tertentu yang dapat dipelajari.
yang dapat dipelajari, seperti itu. Oke. Di setiap bulan terjadi satu hari pelonjakan penjualan yang mencapai 1,2 M, mencapai 1,2 miliar. Oke, seperti itu. Itu adalah contohnya ya. Jadi untuk laporan selanjutnya teman-teman sudah bisa melaporkan bagaimana penjualan harian, apa kesimpulannya, dan teman-teman juga bisa lebih mudah lagi nantinya pada saat presentasi karena sudah ada filternya. Kita lihat seperti ini ya. Nah, penjualan secara visual menunjukkan ada pola tertentu yang dapat dipelajari. Di setiap bulan terjadi satu pelonjakan penjualannya mencapai 1,2 miliar. Yang ini ya yang saya maksud. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, oh di bulan 1 tanggal berapa pelonjakan. Nah, yang pelonjakan di bulan 1 itu di tanggal 18. Kalau di bulan 2 kita bisa lihat, oh ternyata pelonjakan itu ternyata 2 hari. Jadi penjualan secara di setiap bulan terjadi 1 kali pelonjakan. Harus diubah menjadi minimal 1 pelonjakan. Oke, karena ada bulan yang 2 kali. Misalnya di bulan 3 itu cuma 1 kali, di bulan 4 itu 2 kali. Jadi kita harus ubah menjadi terjadi pelonjakan penjualan terjadi minimal 1 hari pelonjakan penjualan yang mencapai 1,2 miliar. Karena ternyata tadi kalau kita filter di setiap bulannya ternyata ada dua waktu dan ada juga 1 bulan dia cuma 1 waktu pelonjakannya, seperti itu. Semoga video ini membantu teman-teman cara membuat memvisualisasikan penjualan harian dengan menggunakan diagram garis, menggunakan bantuan media Floris, kemudian dipresentasikan menggunakan Canva untuk slide ketiga. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di slide ke-5, tapi untuk slide keempat ya, karena slide pertama di sini adalah laporan. Jadi untuk yang kelima itu kita akan membuat penjualan di setiap kota dengan menggunakan diagram ini. Oke, diagram batang vertikal. Horizontal ya, seperti itu. Oke, see you di video selanjutnya.